Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, kita sering mendengar lagu ini ya. Tuhan Yesus sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Tuhan Yesus sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Itu di Mada Bakti nomor 285 ya. Kita bersyukur untuk lagu-lagu seperti ini yang membantu kita untuk menghayati syair-syair dan iman kita kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa, oma, frater, bruder, suster, romo, hari ini bacaan-bacaan yang kita dengarkan sungguh mengingatkan kita siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, bagi saya memang lagu yang sering kita dengarkan, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami, tidak hanya secara fisik, tetapi jauh dari itu bagi saya adalah kesembuhan rohani. Dan hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui inspirasi sabda Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini sungguh mengingatkan kita. Bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus, bab 2 ayat 1 sampai 9. Di sini diajarkan kepada kita untuk boleh merasakan berkat Tuhan. Janganlah iman kalian amalkan dengan memandang muka. Artinya memandang seseorang hanya yang terlihat dari luar. Ini indah sekali digambarkan oleh Rasul Yakobus ini. Jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, kalian akan menghormati orang yang berpakaian indah itu serta berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada yang miskin, kalian berkata, berdiri saja di sana. Atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Nah ini, bukankah kalian telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat ini? Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya punya pengalaman yang unik yang saya rasa hampir berkali-kali. Pernah dalam sebuah peristiwa ketika tentu orang kalau mengenal seorang imam dengan jubah dan atau baju putih dan kolar. Nah, ketika itu tentu identitas seorang imam terlihat sangat jelas. Tetapi ketika pakai baju kaos, lalu celana pendek ditambah dengan sendal jepit misalnya, belum tentu seorang atau saya sendiri dikenali sebagai seorang imam. Nah, ketika masih diakon waktu itu, sebelum tabisan imam atau bahkan waktu itu sudah tabisan imam pun sama ya, dikenali bukan sebagai imam. Jadi seringkali kalau orang tidak tahu status sosial, lalu cara memperlakukan seseorang itu lain ketika orang itu tahu, oh ini imam atau juga bahkan bapak dan ibu seorang yang terpandang. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bukan status sosial itu, tetapi kita semua semestinya diperlakukan sebagaimana mestinya, menghargai setiap pribadi bukan karena status sosial, tetapi menghargai karena martabat manusia. Apalagi bukan karena pakaian yang lekat dari luar diri manusia, tetapi nilai pribadi manusia itu sendiri. Entah apapun dia, entah apapun wujudnya, entah apapun wujud orang itu, tetapi dia adalah pribadi yang bermartabat, setiap manusia apapun itu. Dan inilah melalui Rasul Yakobus, hari ini kita menimba inspirasi sabda Tuhan.
Camkanlah jika kalian menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah gambaran bagi kita. Tuhan mengingatkan kita untuk boleh merasakan berkat-Nya. Dan bagi saya hari ini, inilah penderitaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, ya. Kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, kata Mesias ini mau menunjukkan kepada kita siapa yang kita imani, yakni Kristus itu sendiri. Ia yang memberikan nyawanya demi keselamatan kita umat manusia. Dan ini adalah gambaran yang indah sekali, dan membantu kita untuk merasakan berkat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33 mengingatkan kita bahwa bila kita taat setia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, itu juga meneladan apa yang Yesus lakukan. Visi Yesus jelas, ya, yakni taat setia melaksanakan kehendak Allah di tengah situasi dunia. Walaupun tadi itu Tuhan Yesus mengatakan di sini, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia, ini adalah gelar Yesus, harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita boleh belajar bahwa Kristus Tuhan Yesus rela menderita demi keselamatan kita. Lalu kita bertanya, masa Allah kau menderita? Tuhan Yesus kau menderita? Inilah wujud kasih Allah, cinta Allah yang sesungguhnya, yakni mengambil penderitaan, memilih penderitaan demi menyelamatkan kita umat manusia. Nah, bagaimana dengan kita yang adalah pengikut Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria, Bapak Pendiri Pierre Kutri, ia menyebut para suster dan romo atau para pembakti Hati Kudus Yesus dan Maria dalam kongregasi sebagai anak-anak salib. We are the sons of the cross. Ini adalah gambaran kepada kita bagaimana kita merangkul penderitaan. Karena dengan penderitaan, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri memilih untuk mengambil penderitaan itu sebagai jalan untuk menyelamatkan banyak orang, umat manusia dan alam semesta, kita pun dipanggil untuk boleh menerima ini. Dan mengapa Yesus memilih jalan penderitaan? Karena ia begitu mengasihi manusia. Dan Tuhan kok mau menderita? Karena ia begitu mengasihi dunia. Dan Tuhan saja sungguh mengasihi diriku, mengasihi dirimu. Bagaimana tanggapan kita? Allah yang kita imani sungguh mengasihi dengan mengambil jalan penderitaan. Maka setiap kali kita pun diberi inspirasi bahwa kita tidak cepat mengeluh, tetapi memilih juga jalan penderitaan. Karena dengan jalan penderitaan bukan berarti lalu kita sengsara terus, tetapi menyadari bahwa dalam setiap penderitaan itu selalu ada pengalaman salib. Dan di balik pengalaman salib itu selalu ada kebangkitan, selalu ada kemuliaan salib, selalu ada sukacita Paskah. Dan pengalaman inilah yang menggerakkan kita, memberi daya ubah yang mampu membawa perubahan. Putra manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ia mengambil jalan penderitaan ini demi keselamatan banyak orang. Maka mari kita mohon agar kita pun tidak cepat enggan untuk mengalami penderitaan, tetapi bila kita mengalaminya, kita mampu mempersatukannya bersama dengan pengalaman salib Kristus sendiri. Maka ia sendirilah yang mampu memberi
memberi daya, memberi kekuatan bila kita sungguh mengandalkan Dia. Kita mohon rahmat Allah sendiri agar mampu menguatkan kita, terlebih kita yang dalam masa-masa sulit COVID-19 ini, kita yang dalam proses pemulihan karena berbagai macam sakit, kita yang ada dalam situasi-situasi karena penolakan, karena situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Kita mohon agar kiranya Allah sendiri menuntun dan menyertai kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga yang sedang mengalami proses pemulihan, juga yang ada dalam situasi-situasi sulit hidup. Kiranya berkat Allah yang Maha Rahim menuntunmu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.